Halo, selamat malam KPCSI dimanapun Anda berada. Salam sehat buat kita semua ya. Selamat malam. Ini kesempatan kali ini kita itu mau istilahnya itu ngersulo, terus curhat sama siapa gitu ya, atau maidu, kalau dalam maidu ngedumel terhadap koperasi CSI ya, terhadap koperasi CSI yang berkantor pusat itu di Cirebon ya, entah itu di Kempek atau di BTN Pilangsari atau di yang di Alun itu ya, intinya CSI lah gitu. Jadi di mana sudah hampir 7 tahun itu kita merasa di PHP-in. Jadi sudah hampir ya 7 tahun, dari tahun 2017 itu kita diberikan harapan palsu ya. Harapan palsu yang katanya mereka dahulu itu membuat produk itu yang katanya aman, prospektif dan menguntungkan ya. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang dana kita yang kita simpan di koperasi tersebut lah kok malah kesulitan untuk diambil gitu ya. Padahal sudah jatuh tempo, sudah sangat lama sekali jatuh temponya ya. Karena terakhir mungkin 2017 ya. Karena 2016 akhir itu dibekukan koperasinya. Enggak, yang dibekukan itu koperasi atau PT CSI-nya kita enggak begitu paham ya. Tapi intinya CSI itu dibekukan 2016 akhir yang berdampak sampai sekarang. Dampaknya apa? Dampaknya ya uang investasi seluruh anggota koperasi mungkin ya itu belum dikembalikan. Sehingga mereka yang menyimpan uang di koperasi tersebut yang dari pihak ketiga, mungkin dari lembaga keuangan yang lainnya minjem bahasa gitunya ya, mau tidak mau kan harus mengangsur ya, kalau nggak mau aset jaminannya disita. Nah, padahal sebelum ya kami ini berinvestasi di koperasi CSI itu, direksi, manajemen, marketing, KVO dan lain sebagainya itu dengan bangga atau dengan apa itu memberikan narasi bahwasanya entah itu di brosur atau ngomong secara langsung ya para direksinya itu bahwa CSI itu bertanggung jawab terhadap keamanan dana nasabah. Itu ada di brosurnya dan itu juga berkali-kali disampaikan oleh direksi dalam sharing-sharing ya gitu ya. Sehingga masyarakat di wilayah 3 Cirebon khususnya periode 2016-an itu ya semakin percaya bahwasanya koperasi CSI ini akan amanah atau CSI Group ini amanah, perusahaan yang amanah. Sebagaimana moto mereka itu ya. Tapi apa yang kita dapat sampai dengan sejauh ini ya? Jadi kita sudah hampir 7 tahun ya, mau mengambil uang kita itu kesusahan. Saya rasa uangnya nggak ada ya, uangnya nggak ada atau tapi ya itu kan komitmennya si manajemen ya, bahwasanya mereka itu bertanggung jawab ya terhadap keamanan dana nasabah. Jadi dengan adanya kasus seperti ini, terus kemudian permasalahannya belum selesai, terus direksinya kok istilahnya itu tercerai-berai, itu kan jadi satu tanda tanya besar ya. Ini CSI ini sebenarnya perusahaan abal-abal atau apa? Dulu kan katanya levelnya sudah internasional ya. Kalau mungkin dulu pas prospek manajemennya seperti itu ya. Tapi apapun itu ya, apapun itu, kita sebagai salah satu orang yang dulu pernah memasarkan CSI, yang dapat nasabahnya mungkin dari keluarga sendiri ya akan tetap berusaha dan berupaya untuk menagih janji manajemen terkait keamanan dana nasabah, di mana manajemen itu diwakili oleh Pak Yahya ya selaku ketua koperasi dan juga selaku CEO CSI.
Dan satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh KPCSI ya, korban CSI itu adalah dengan cara ya mendatangi langsung si Pak Yahyanya di rumahnya dia, atau pokoknya temuilah Pak Yahya itu dan bicara dengan dia ya, karena jangan kita itu bicaranya dengan jubir atau apa ya, karena mereka punya kepentingannya masing-masing ya. Jadi kalau kita bicaranya dengan yang admin di mana itu, yang Cakra Trader itu, SKMN itu, ya mereka kan nanti bilangnya mereka juga korban kayak gitu. Jadi kalau memang kita itu serius ingin menagih hak kita, satu hal yang harus kita perjuangkan adalah kita harus berupaya untuk menemui CEO CSI, ketua koperasi CSI, dan juga mungkin keluarganya ya, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai nanti misalnya kita nggak tahu umur ya, terus satu di antara kita, mungkin kita atau mereka manajemen itu meninggal lebih dahulu dan masalah ini belum selesai. Ini kan masuknya jadi hutang piutang, kasihan nanti hisapnya. Meskipun apa ya, saat ini aset yang disita itu juga nggak jelas ya, aset disita itu udah nggak jelas, dan juga belum tentu tahu ini akan cair. Kalaupun cair juga nggak tahu cairnya berapa ya. Jadi lumayan pusing teman-teman sekalian ngurusin CSI ini ya. Mudah-mudahan di sisa kehidupan kita itu kita memperoleh kemudahan ya, khususnya dalam menjemput rezeki kita. Tapi ingat ya, masalah CS ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Harus ada pihak tertentu, atau entah itu anggota atau pihak luar anggota itu yang memperjelas ya, bahwasanya kalau investasi dengan model-model seperti CS ini ya ujung-ujungnya seperti ini loh. Akhirnya anggota yang ikut belakangan itu dirugikan ya kan. Masa iya ada yang ikut 400 juta baru sebulan ya, kendaraannya nggak dapat, uangnya hilang kan, akhirnya jelatu apa itu, rungkat gitu ya, mungkin rungkat ya. Jadi gitu teman-teman sekalian, saya rasa di SKMN itu juga beritanya nggak up to date ya, karena yang diupload di media sosialnya itu apa, yang di mana di channel YouTube-nya itu ya isinya video kayak nggak ada niat gitu ya. Jadi dia itu membuat channel-channel itu aja sebatas bahwasanya katanya mungkin biar dianggap ada itunya gitu, ada progresnya atau apa. Padahal kalau dilihat dari isi dan konten itu tidak, sama sekali tidak mewakili sebuah upaya untuk mengembalikan uang yang bisa dibilang setara nilai transfer daripada pemain Chelsea yang baru, yaitu Moises Caicedo yang direkrut dari Brighton seharga 2,2 triliun lebih ya. Jadi sosial medianya itu seperti tidak ada greget ya, yang diupload apa, yang komen siapa, subscribe-nya juga nggak nambah. Itu kita tidak membahas masalah halal haram tradingnya ya. Jadi ini adalah sebuah upaya, sesuatu yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh para manajemen CSI ya, yang dahulu, yang 12 orang itu, sisanya sekarang tinggal 11. Kalian akan tetap bertanggung jawab terhadap seluruh dana anggota koperasi ini, meskipun manajemen sendiri itu juga jadi korban ya, tapi itu lain lagi ceritanya ya. Ini ada rubrik 4x4 ya. Saya rasa teman-teman akan kesulitan sekali untuk memecahkan rubrik ini ya. Kalaupun tahu rumusnya itu butuh waktu ya. Sampai di mana tadi ya. Jadi ini rubrik 4x4 ya, yang dimana untuk menyelesaikannya ini ada rumusnya. Jadi
dengan mengetahui rumusnya kita membutuhkan waktu untuk dapat menyelesaikannya. Ini tinggal sedikit dan lumayan pusing. Maksudnya apa? Lalu hubungannya apa dengan CSI? Jadi begini, kunci CSI itu ada di CEO-nya, CEO CS. Jadi kalau teman-teman berharap ya, mengharapkan uangnya kembali dan memang seharusnya dikembalikan, maka satu hal yang harus diupayakan adalah berupaya untuk menemui CEO CSI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus senantiasa menagihnya. Udah itu dua itu saja. Temui, tagih, temui, tagih, temui, tagih ya. Jadi bisa saja kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali ya, tapi kesempatan itu akan datang bagi mereka yang terus mencoba, terus menagihnya gitu ya. Jadi kalau ditagih sekali terusnya dianya nggak ngasih, kemudian nggak nagih lagi, bisa jadi kalau ditagih secara terus dan konsisten nagih, bisa jadi uang itu akan dikembalikan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mari kita sama-sama berjuang ya, memperjuangkan hak kita yang dahulu dengan sadar kita bermitra dengan CSI ya. Jangan sampai kita dikhianati terus menerus. Minimal 100% balikinlah gitu ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.